Saya akan menjelaskan metode penafsiran Sayyid Qutb. Dalam tafsir fi Dilailil Quran, beliau menggunakan metode tahlili untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Metode tafsir tahlili yaitu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam tafsirannya diuraikan korelasi ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula diuraikan latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul dan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, Rasul, atau sahabat, tabi'in yang disertai dengan pemikiran secara rasional atau ra'yu. Kerangka metode tahlili yang digunakan Sayyid Qutb tersebut terdiri atas dua tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Tahap pertama, Sayyid Qutb hanya mengambil dari Al-Quran saja. Sama sekali tidak ada peran rujukan, referensi, dan dari sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama, dan langsung. Tahap kedua sifatnya sekunder, serta penyempurna bagi tahap pertama yang dilakukan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb selalu mengutip penafsiran ulama yang sejalan dengan alur pemikirannya, merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklaim sebagai karya tafsir bil al-masyhur dan kemudian merujuk juga pada karya tafsir bil ar-ra'i. Jadi, dapat dikatakan bahwa Sayyid Qutb juga menggunakan metode tafsir muqarran karena membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan membandingkan Al-Quran dengan hadis Nabi yang bertentangan serta membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Sayyid Qutb menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode tahlili dan metode yang kedua yaitu metode muqarran. Dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sesuai dengan tafsir fi Dilailil Quran, Sayyid Qutb menggunakan metode konsep dakwah bil hikmah. Metode konsep dakwah bil hikmah adalah dakwah yang ditujukan kepada objek dakwah dengan melihat kondisi mereka, kadar kemampuan akal mereka, dan kadar pemahaman mereka, menyesuaikan kepada kalangan mana dakwah itu ditujukan. Dakwah bil hikmah dapat dikatakan dakwah dengan bijaksana, yaitu tidak membenarkan segala cara untuk menarik simpati objek dakwah sehingga meninggalkan pokok-pokok dakwah itu sendiri. Dakwah bil hikmah menuntun pemiliknya untuk memiliki pendirian yang kuat. Dakwah sebagaimana tujuan awalnya adalah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Maka, apapun dilakukan seorang dai dalam dakwahnya bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi adalah menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Selain itu, Sayyid Qutb juga menulis karya-karya buku dalam berbagai judul, baik sastra, sosial, pendidikan, politik, filsafat, dan agama. Buku sastranya yang bersifat mengkritik meliputi Muhimmatul al-Syair al-Hayyah, Al-Taswiru al-Fani fil Quran, Masyahidu al-Qiyamah fi al-Quran, Al-Naqdu al-Adabi usuluhu wa mahijuhu, dan Naqdu Kitabi Mustaqbali as-Sakhafah fi Misra. Contoh beberapa judul buku cerita antara lain Tiflun min al-Qaryah, Al-Atyafu al-Arba'ah, Ashwaq, dan Al-Madinah al-Masyhurah. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, beliau juga menulis buku
dengan judul Al-Khos As-Ad-Dini Al-Jadid fil Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Jadid Al-Masfudah dan Raudhatu Al-Tifli. Dalam bidang keagamaan antara lain Al-Adalah Al-Ijma'iyah fi Al-Islam, As-Salam Al-Alami wa Rosamiliyah, Nahwa Mujtama'in Islami, Al-Isan wal Mushilat Al-Fadaroh. Masih banyak buku dalam bidang keagamaan. Itu tadi salah satu dari beberapa yang Sayyid Qutb buat.